Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan sedikit melakukan simulasi terkait user guide ya, menu verifikasi komitmen atau menu Verkom yang ada di aplikasi SeekNG untuk teman-teman pendamping sosial program Keluarga Harapan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita masuk aplikasi ya, seperti biasa. Di dalam web teman-teman SeekNG, kemudian tulis user, password, kemudian masukkan captcha. Kemudian kita nunggu kode OTP ya. Seperti biasa nanti masuk seperti ini, pilih pendamping. Nah, begitu sudah masuk, nanti akan seperti ini teman-teman. Oke, di sebelah kanan sini biasanya ada menu verifikasi ya. Yaitu pilih yang menu PKH. Nanti kita lihat di bawahnya ya. Nah, seperti ini. Ada PKH, terus kemudian kita klik, nanti dia akan ada menu verifikasi komitmen ya, atau menu Verkom, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya, begitu kita tulis menu Verkom, nanti dia akan tampil seperti ini teman-teman ya. Tampil seperti ini, ada jumlah KPM ya, kemudian ada KPM yang selesai diverifikasi, ya, ada KPM yang selesai diverifikasi di sini. Kemudian ada yang sebagian verifikasi. Nah, itu belum selesai semua. Kemudian yang belum verifikasi itu ada 28. Nah, sini ada rincian ya, ada dashboard. Nah, kemudian di bawahnya teman-teman, ini merupakan data KPM yang siap kita lakukan verifikasi komitmen ya. Di sini ya, di bawah ini ya, ada daftarnya. Gitu. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan pencarian ya terhadap KPM mana yang akan diverifikasi ya. Di bawah kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa masukkan nick ya di sini. Bisa masukkan nick, nomor kakak, terus kemudian status verifikasinya gitu ya. Kemudian desanya apa. Setelah itu baru kita klik pencarian ya. Begitu klik pencarian nanti akan tampil mana yang akan kita verifikasi. Nah, dalam melakukan verifikasi ya teman-teman itu di menu aksi ya. Di menu aksi, terus kemudian di sini kita kelihatan ya periodenya, misalnya di sini adalah April Juni ya. Nah, April Juni kita menu aksi seperti ini teman-teman. Kita lihat yang di bawah ya, biar jelas. Nah, ini maksudnya seperti ini. Nah, yang di kotak merah ini merupakan ini ya, yang kotak merah ini untuk kita melakukan pencarian agar dia lebih fokus KPM mana yang akan kita Verkom. Nah, selanjutnya baru kita klik tombol aksi yang ini ya, yang checklist ini, yang warna biru. Kalau kita klik tombol ini, maka dia nanti akan diarahkan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga. Ya, kita diarahkan masuk sini. Terus kemudian kita bisa memilih mana yang akan kita verifikasi, gitu ya. Catatannya yang diverifikasi itu untuk saat ini cukup yang dia itu terdaftar di dalam komponen atau kategori yang mendapat bantuan. Yang tidak mendapatkan bantuan boleh tidak dilakukan verifikasi gitu ya. Sehingganya di sini yang misalnya kita contohkan adalah yang anak sekolah ya. Anak sekolah. Nah, di sini ada keterangan statusnya. Kenapa belum ditentukan? Karena di sini belum dilakukan verifikasi sama sekali ya, sehingga belum ditentukan. Kita lihat selanjutnya ya. Nah iya, di sini kalau kita lihat penjelasan ya, untuk input laporan oleh pendamping dilakukan setiap bulan untuk setiap komponen ya. Terus kemudian pada daftar komponen PKA silahkan pilih salah satu komponen, kemudian klik tombol laporan ya, klik tombol ini ya, seperti yang dimerahkan ini teman-teman. Gitu. Ini bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Gitu. Jadi teman-teman pendamping pilih mana yang akan di Verkom. Misalnya tadi kita contohkan adalah yang sekolah ya. Oke, selanjutnya begitu kita klik salah satu ini teman-teman. Klik dia nanti akan diarahkan tampilan seperti ini. Ya. Nah, ini misalnya lansia ya. Kalau misalnya kita contohkan pendidikan ya atau anak sekolah misalnya. Nah, misalnya ini kita contohkan anak sekolah ya. Nanti akan muncul seperti ini, status komitmennya ya. Terus kemudian kita pilih misalnya dia komitmen ya. Kita pilih komitmen manakala misalnya dilihat dari absensi sekolahnya. Kalau misalnya kita contoh pendidikan ini ya.
Absensi sekolahnya dia memang masuk terus ya. Jadi di atas 85% tingkat kehadiran. Tapi kalau misalnya kita ke sekolah, kita melihat absensinya kurang dari 85% ke bawah ya tingkat kehadiran di dalam kelas ya atau di sekolah, itu maka kita pilih tidak komitmen. Nah, terus kemudian ini kita klik tanggal kegiatannya ya. Ada tanggalnya, terus kemudian baru di sini ada catatan laporan. Catatan laporan ini merupakan deskripsi ya teman-teman ya. Deskripsi yang kita ketik ya. Misalnya di sini melakukan verifikasi komitmen kategori anak sekolah ya atau komponen pendidikan atas nama siapa, terus kemudian hasil dari verifikasi komitmen itu cek daripada absensinya, tingkat kehadirannya kurang dari 85%. Nah, dari deskripsi ini nanti teman-teman diminta untuk mengupload bukti. Ya, upload bukti di sini ya. Jadi upload bukti kalau anak sekolah berarti dia adalah foto daripada absen tersebut gitu. Jadi fotonya di absen di kelas itu difoto, jadi gambar terus kemudian di-upload di sini. Ya, terus kemudian berupa gambar ya ini sudah ada ininya teman-teman. Ketentuannya berupa gambar kemudian maksimal dia 500 KB. Nah, setelah selesai semua terisi ya. Ya, semua sudah terisi, kita milih misalnya tadi tidak komitmen, tanggalnya kegiatan tanggal berapa, deskripsinya sudah kita tulis seperti tadi ya, tingkat kehadirannya kurang 85% dari absen, buktinya sudah kita upload, baru kita klik simpan ya. Kita klik simpan, begitu kita klik simpan nanti ada notifikasi ya seperti ini. Nah, ada notifikasi seperti ini, nanti teman-teman bisa klik yes dan lanjutkan. Ya. Begitu klik simpan, klik yes lanjutkan, maka dia nanti data itu akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi kategori tadi yang sudah kita vercom dia akan berubah menjadi warna hijau. Artinya ini sudah dilakukan vercom atau sudah dilakukan verifikasi komitmen. Begitu juga selanjutnya ya, bulan kedua, bulan ketiga gitu ya. Jadi kan satu tahap itu kan ada 3 bulan. Jadi ini kalau kita klik, ini adalah satu tahap ya. Bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga ini satu tahap. Dan catatannya teman-teman, jika misalnya dalam 3 bulan ini ada 1 bulan saja tidak komitmen, maka dia dianggap tidak komitmen ya. Misalnya bulan ke-1. Bulan ke-1 si anak ini ya, si kategori ini dia komitmen. Bulan kedua tidak. Bulan ketiga dia komitmen kembali. Nah, ini salah satu aja tidak komitmen, maka di sini statusnya tidak komitmen. Kemudian berdampak ke seluruh keluarga juga. Jadi 1 KPM ini seluruh keluarga walaupun kategori yang lainnya atau komponen yang lainnya itu komitmen tapi ada satu yang tidak komitmen maka dianggap semua tidak komitmen gitu ya. Nah, itu catatannya. Nah, kemudian kalau misalnya ada salah laporan dan lain sebagainya itu masih bisa diedit ya selama belum lewat deadline daripada penginputan di dalam setiap tahapnya gitu ya. Jadi bisa dilakukan edit teman-teman. Nah, ini misalnya nih ya. Nah, ini langkah-langkah edit. Pertama, daftar komponen yang sudah di Vercom. Yang pertama nih untuk melakukan edit ya. Daftar komponen PKH yang sudah di Vercom ya, silahkan ditentukan komponennya ya yang mau kita edit. Kemudian klik seperti ini gambarnya. Nah, ya. Kan ini misalnya sudah dilakukan verifikasi ya. Semua sudah dilakukan verifikasi, kita melakukan edit, maka itu bisa klik saja. Klik saja tombol edit, maka dia nanti akan kembali lagi di sini. Ya, kembali lagi di sini. Kemudian kita pilih misalnya dia tidak komitmen. Tadi kan karena komitmen ya, kita pilih tidak komitmen, tanggal kita masukkan, kemudian deskripsi, kemudian upload bukti, kemudian simpan. Nanti akan seperti ini lagi. Kita yes lanjutkan, maka dia akan tersimpan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya begitu sudah tersimpan, kita bisa melihat hasil daripada Vercom tersebut. Begitu sudah tersimpan, misalnya kita sudah melakukan Vercom beberapa komponen, nah kita bisa melakukan melihat ya daripada data-data yang sudah kita Vercom ya. Nah, di sini untuk melihatnya langkah-langkahnya ya pada halaman menu Vercom di kolom aksi ya klik summary commitment ya di sini ya berarti warna hijau ini. Kita klik nanti dia akan menampilkan seperti ini teman-teman. Ya, menampilkan seperti ini, sistem akan menampilkan halaman Vercom ya.
Di sini ada keterangan hasil Verkom keluarga ini komitmen. Nah, nanti kalau dia tidak komitmen, maka di sini keterangannya hasil Verkom keluarga ini tidak komitmen dan seterusnya gitu. Baiklah teman-teman, demikian ya penjelasan singkat bagaimana cara melakukan Verkom ya, atau user guide menu Verkom di dalam aplikasi SeekNG. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.